Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika dalam rangka pembelajaran jarak jauh ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya selalu baik-baik saja. Nah, kita di sini masih melakukan pembelajaran jarak jauh karena COVID-19 masih menyerang dunia kita ya. Namun ini semua jangan mematahkan semangat kita untuk belajar ya. Ibu mau mengingatkan bahwa fitrahnya manusia itu untuk belajar ya. Dari kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat, kita dituntut untuk selalu belajar ya. Nah, dan jangan lupa juga selalu semangat untuk belajar dan berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita senang dan belajar pun menjadi tenang ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Untuk materi hari ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari atau tujuan pembelajarannya itu untuk menguasai apa itu barisan dan deret geometri serta menyelesaikan soal cerita mengenai barisan dan deret geometri. Nah, sebelum masuk ke materi barisan dan deret geometri, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian apa itu yang namanya barisan dan deret aritmatika ya. Ada barisan dan deret geometri ya, yang sebelumnya kita telah bahas, yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau barisan dan deret aritmatika rumusnya itu seperti ini. Ada UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B ya. Dengan UN-nya itu adalah suku ke N, B-nya itu adalah beda, A-nya itu adalah suku pertama. Dan rumus deret aritmatika ada dua. Yang pertama, SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N min 1 dikali dengan B ya. SN itu adalah jumlah N suku pertama, UN itu adalah suku ke N, dan A itu adalah suku pertama, dan B-nya itu adalah beda ya. Nah, kalian harus ingat-ingat ya antara barisan aritmatika dan deret aritmatika, karena nanti akan ada lagi rumusnya, yaitu barisan dan deret geometri, supaya kalian bisa membedakan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas apa itu barisan dan deret geometri. Kalau barisan dan deret aritmatika kan kemarin itu suatu pola bilangan yang memiliki pola khusus, di mana pola khususnya itu ditambah atau dikurangi. Nah, kalau misalkan barisan dan deret geometri ini apa sih ya? Barisan dan deret geometri itu adalah sebuah pola bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama, atau dengan kata lain, barisan dan deret geometri itu adalah suatu pola bilangan yang memiliki pola khusus, di mana pola khususnya itu dikali atau dibagi ya. Ingat, berbeda dengan deret aritmatika. Kalau aritmatika mah ditambah dan dikurangi, kalau geometri mah dikali atau dibagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat contohnya. Di sini ada 2, 6, 18, 54 ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalkan ini adalah suatu barisan geometri? Nah, kita tinggal lihat dari dari setiap bilangannya ya. Di sini kita punya 2, 6, 18 dan 54. Lalu deret geometri itu adalah dengan cara mengalihkan atau membagi. Nah, di sini kita tinggal lihat dari 2 ke 6. Bentar, tidak kelihatan ya.
Oke, dari 2 ke 6, dari 6 ke 18, dari 18 ke 54. Apakah kalian melihat suatu pola? Betul. Di sini kalian tinggal mengalikannya dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3 juga 18. 18 dikali 3 hasilnya 54. Kalau misalkan kamu mau tahu hasil berikutnya atau bilangan yang di sini, bilangan berikutnya, tinggal kamu kalikan 3. 54 kali 3, nanti hasilnya tulis di sini. Dan seterusnya juga dikali dengan 3, ya. Lalu yang kedua di sini ada 100, ada 50, ada 25. Nah, lalu di sini apakah kalian melihat sebuah pola? Betul. Di sini tinggal kamu bagi 2, ya. Atau di sini kamu kalikan dengan 1/2, ya. 10 dibagi 2, 50. 50 dibagi 2, 25, ya. Nah, lalu di sini kalau misalkan yang dikali 1/2-nya gimana, Bu? Ya sama saja, di sini 100 dikali 1/2. Ya sama saja dengan 100 dikalikan 1 kan 100, tinggal dibagi 2 tuh. 100 dibagi 2, 50. Sama halnya 50 dikalikan dengan 1/2 hasilnya 25. Kalau mau angka selanjutnya tinggal kamu bagi 2 di sini. 25 dibagi 2 atau dikalikan dengan 1/2, hasilnya adalah 12,5, ya. Dan seterusnya seperti itu, gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada 1/8, 1/4, 1/2, 1 dan 2. Nah, Ibu di sini aduh pusing, ada perperannya, ada pecahannya. Kalian gak usah pusing terlebih dahulu. Kerjakan terlebih dahulu sebelum kalian bilang pusing, ya. Nah, lihat di sini ada 8 ke 4 ke 2. Kalian bisa lihat pola nggak? Ya, polanya itu adalah dibagi 2. Nah, di sini karena ini adalah pecahan, ya, ada 1/8, 1/4, 1/2 dan angka yang di atasnya itu lebih kecil dari yang di bawah, maka ini bukan dibagi 2 tapi dikalikan 1/2. Dikalikan 2. Berarti ini dikalikan dengan 2. 1/8 kali 2, 1/4. 1/4 dikali 2, 1/2. 1/2 dikalikan dengan 2, 1. 1 kali 2, 2. Dan selanjutnya seperti itu, ya. Angka selanjutnya juga sama, dikalikan dengan 2, itu 4, dan seterusnya dikalikan dengan 2. Lalu yang bawahnya juga sama. Di sini kalian lihat dari 9 ke 3 ke 1. Itu dibagi dengan 3, ya. Nah, sama halnya dibagikan dengan 3 berarti, nah, di sini kalian lihat ada 1/3 dan ada 1/9, berarti bukan dibagi 3 melainkan dikalikan dengan 1/3. Dari 9 ke 3 dikali 1/3, dari 3 ke 1 dikalikan dengan 1/3. 1 dikali 1/3 hasilnya 1/3. 1/3 dikali 1/3 hasilnya 1/9. Dan angka selanjutnya juga seperti itu, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya rumus barisan geometri dan rumus deret geometri, ya. Ingat, tadi mah barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kalau misalkan ini ada rumus geometri antara barisan dan deret. Nah, kalau pada barisan geometri, rumus UN itu adalah UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Kalau misalkan aritmatika mah kan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Nah, kalau misalkan pada geometri tidak berlaku B, tapi yang berlaku itu adalah R, ya, atau rasio antar suku. Dengan A itu adalah suku pertama dan UN itu adalah suku ke N. Nah, kalau misalkan ini ada rumus deret geometri, ada 2 juga di sini. Ada A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Lalu di sini ada terbalik nih.
Kalau ini mah R duluan, kalau ini mah 1 yang duluan. Di sini 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, perbedaan dari kedua rumus ini yaitu penggunaannya saat kalau misalkan ini R-nya itu yang lebih dari 1 dan R-nya itu kurang dari sama dengan 1. Misalnya di sini 1, 2, 3 atau misalkan 3/2. Hasilnya 1 lebih ya. 3/2 itu hasilnya 1 lebih. Nah, kalau misalkan yang ini itu penggunaannya saat R-nya itu lebih dari sama dengan negatif 1 dan R-nya juga kurang dari 1 ya, dengan catatan R-nya itu tidak boleh 0. Oke? Ingat ya. Nah, kalau misalkan yang ini nih, rumusnya ketika R-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, kalau ini kalau yang kedua ini rumusnya itu kalau misalkan R-nya itu lebih dari sama dengan negatif 1 sampai atau dengan R kurang dari 1. Misalkan 1/2, 1/3 ya, 1/4 dan yang lainnya sampai ke angka 1 gitu ya, atau misalkan negatif 1/2 atau negatif 1/3 gitu sampai ke negatif 1 seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita ke contoh soal. Kita lihat di sini contoh soal yang pertama. Ya, di sini kita punya diketahui sebuah barisan geometri sebagai berikut: 1/4, 1/2, 1 dan 2. Nah, lalu yang ditanyakan tentukan suku ke-10. 512 itu suku keberapa? Lalu tentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, di sini dari barisan ini kita bisa menentukan A-nya berapa? A-nya itu adalah bilangan pertama, yaitu 1/4. Lalu kita bisa juga menentukan rasionya atau R-nya. Dari mana? Kita lihat dari U1 ke U2, 4 ke 2, berarti dibagi 2. Nah, ingat, di sini kan ini adalah bilangan pecahan. Nah, berarti bukan dibagi 2, melainkan dikali 2. Ya, dari 1/4 ke 1/2 dikali 2, berarti 1/2 dikali 2, lalu 1 dikali 2 juga, hasilnya 2, berarti rasionya kita bisa mendapatkan 2 ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke yang ditanyakan yang pertama. Yang ditanyakan pertama itu suku ke-10, berarti U10. Nah, kita lihat di sini rumusnya A dikalikan dengan R pangkat N min 1 ya. Nah, di sini A-nya kita sudah punya, yaitu 1/4, dikalikan R-nya sudah punya juga 2, pangkat N-nya 10. 10 dari mana? Ini nih yang ditanyakan ya. Dikurangi 1 ya. Lalu selanjutnya 1/4 dikalikan dengan 2, 10 dikurangi 1, 9. Nah, supaya kalian gampang menghitungnya, di sini kan ini ada 2 pangkat ya. Ini yang 1/4 juga dibuat 2 pangkat. 4 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 9 ya. Nah, lalu di sini tinggal kalian di sini nih yang 9 dengan yang 2. 9 dikurangi 2 itu 7. Berarti kita punya 2 pangkat 7. Kita sudah punya 2 pangkat 7, tinggal hitung deh. 2 pangkat 7, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Hasilnya itu adalah 128. Gampang sekali kan? Selanjutnya untuk soal yang kedua. Di sini yang ditanyakannya kalau misalkan 512 itu suku ke berapa? Berarti ini yang ditanyakannya adalah N ya. Berarti di sini kita punya UN
sama dengan 512 ya. Kita yang ditanyakannya adalah N. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah N, berarti di sini kita punya rumus UN. UN-nya itu adalah A dikalikan dengan R pangkat N min 1 sama dengan 512. Lalu kita punya di sini A-nya itu adalah 1/4. Kita punya R-nya juga adalah 2 pangkat N min 1. Lalu kita punya di sini 512 ya. Nah, karena di sini ada 2, nah kamu rubah yang 4 menjadi 2. Bagaimana caranya? Ya tinggal kamu pangkatkan 2 pangkat 2. Lalu di sini 2 pangkat N min 1, dan yang 512 juga kamu rubah menjadi 2 pangkat berapa? Ya, tinggal kamu kali-kalikan ke 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2 berapa? Sampai hasilnya 512. Berarti di sini kita punya 2 pangkat 9. Kalian hitung saja ya. Nah, di sini kamu pindah ruaskan yang 2 pangkat 2 ini ke sebelah sini. Berarti menjadi 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat 9 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Ingat, kalau misalkan di sininya dikali, berarti pangkatnya ditambah. Berarti 2N dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 11. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, angka absisnya itu sama, 2 dan 2. Berarti ini bisa kita coret ya. Nah, 2 dan 2 habis, berarti tinggal kita pangkatnya. Tulis saja N-1 sama dengan 11. Lalu di sini pindah ruaskan lagi yang negatif 1 menjadi positif 1. Berarti kita punya N sama dengan 12. Berarti 512 itu suku ke berapa? Berarti 512 itu suku ke 12, atau U12-nya itu adalah 512. Seperti itu. Yang C di sini kita punya ada jumlah 8 suku pertama. Berarti yang ditanyakan itu adalah SD8. Nah, dan lihat R-nya adalah 2. Kalau misalkan R-nya 2 berarti pakai rumus yang ini. Ya, kalau R-nya 2 berarti pakai rumus yang pertama, yaitu A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Berarti di sini kita punya A-nya itu 1/4. Lalu di sini R-nya kita punya 2, N-nya itu 8 dikurangi 1. R-nya 2 dikurangi 1. Nah, lalu di sini kita hitung dulu 1/4 ya. 2 pangkat 8 itu berapa? Kalikan 2 kali 2 berapa? Kali 2 lagi, kali 2 lagi ya. Berarti 2 pangkat 8 itu hasilnya 256 dikurangi 1. Dan di sini yang di bawah 2 kurangi 1, 1. Kalau misalkan pecahan per 1, tidak usah ditulis lagi per 1 ya. Berarti di sini kita langsung saja nih, 1/4 dikalikan dengan 256 dikurangi 1, berarti 255. Nah, lalu setelah itu kita kalikan, berarti di sini 255/4 ya. Ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti kalau menjadi pecahan campuran, 255 dibagi 4 itu dapat 63, sisa 3, berarti per 4. Begitu, selesai deh ya. Lalu kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 ya. Ada contoh soal nomor 2. Di sini kita punya barisan geometri 25, 5, 1, 1/5. Yang ditanyakan suku ke-8 dan jumlah 5 suku pertama. Sama halnya dengan yang tadi, di sini kita lihat, kita berarti punya A sama dengan 25. Dan R-nya kita lihat dari 25 ke 5 ya. Berarti di sini dibagi dengan 5.
5 dibagi 5, 1. Kalau 1 dibagi 5 jadi 1/5. Nah, tapi kalau misalkan pembagian, kaliannya akan menjadi pusing. Nah, berarti di sini kita rubah jangan dibagi 5, tetapi dikali dengan 1/5. Berarti kita punya R-nya itu adalah 1/5. Nah, kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Ya, maksudnya ini yang A. Ya, berarti kalau misalkan tentukan suku ke-8 berarti U8. Ya, rumusnya berarti A dikalikan dengan R pangkat N min 1. Ya, A-nya berapa? A-nya itu 25 dan R-nya 1/5. Pangkatnya 8 dikurangi 1. Di sini kita punya 25, lalu 1/5 pangkat 7. Di sini ada 25. Nah, di sini karena pangkatnya ada di luar kurung, berarti yang atas dan di bawah sama-sama dipangkatkan 7. Kalau 1 pangkat 7 itu berapa? 1 kali 1, 1. 1 kali 1 lagi 1. Berarti kalau yang atasnya akan tetap 1/5 pangkat 7. Nah, supaya memudahkan menghitung, yang 25 ini kalian rubah juga menjadi 5 pangkat berapa? Ya, berarti 5 pangkat 2. Di sini 1/5 pangkat 7. Oke. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada 2 dan di sini ada 7. Berarti ini ke sini berarti 2 dan di sini 7, berarti sisanya 5. Berarti kita punya di sini 1/5 pangkat 5. Ya, tinggal kalian hitung deh 5 pangkat 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu berarti hasilnya 1/3125. Lalu yang kedua, untuk yang B, yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama, berarti S5 ya, karena yang ditanyakannya adalah 5 suku pertama. Berarti S5 sama dengan, kita lihat dulu R-nya. R-nya itu kan 1/5. Kalau misalkan R-nya 1/5 berarti pakai rumus yang ini ya. Berarti kita punya rumusnya A 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Ya. Tinggal dimasukin deh. A-nya 25, 1 dikurangi R. R-nya berapa? 1/5. 1/5 pangkat N. N-nya pangkat 5 dibagi dengan 1 min 1/5. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan ini 1 dikurangi 1/5 itu ya, kalau misalkan 1 dikurangi 1/5 itu kan berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu nih. Ya, kalau disamakan penyebutnya 5 dibagi, ini kan sama dengan 1. 5 dibagi 1, 5. 5 kali 1, 5 dikurangi 5 bagi 5, 1 kali 1, 1. Berarti kita punya 4/5. Oke, berarti kita punya 1 dikurangi 1/5 itu adalah 4/5. Tinggal yang atasnya nih. Kamu tulis lagi aja dulu di sini. Di sini 25, lalu dalam kurung 1 ya dikurangi, kalau 1 pangkat 5 kan hasilnya akan 1, lalu yang bawahnya 5 pangkat 5 per 4/5. Nah, kalau ini kan berarti yang atas nih, yang ini dibagi dengan 4/5. Kalau dibagi bisa kalian tulis menjadi seperti ini, 25 1 min 1/5 pangkat 5 dikalikan dengan 4/5 ya, bisa seperti itu.
bukan 4/5 tapi 5/4, dibalik ya. Kalau tadinya 4/5 mah dibagi, kalau dikali menjadi 5/4. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya tinggal kamu kalikan nih. Kalau 25 menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2 ya. 1 min 1/5 pangkat 5 dikalikan dengan 5/4. Nah, di sini 5 pangkat 2 dikali 5 berarti 5 pangkat 3 per ya. Dikurangi bentar. 5 pangkat 3 ya, yang tadi dikalikan ke sini, kamu tulis lagi 1/1/5 pangkat 5/4. Oke, kita lanjut ke sini ya. Berarti di sini kita punya kalau yang 5 yang 5 pangkat 3 ini kamu kalikan nih, 5 pangkat 3 kali 1 berarti 5 pangkat 3. Lalu 5 pangkat 3 dikalikan dengan 1/5 pangkat 5 ya. Berarti di sini kan dikurangi 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 5. Nah, berarti di sini kita punya 5 pangkat 3 ya. Lalu dikurangi ini 5 pangkat 3 dengan 5 pangkat 2, berarti ini kalau dibagi tinggal 1 per yang ini, kayak yang atas mah 3, kalau yang ini 5. Kalau 3 dengan 5 berarti yang bawah sisa 2, berarti 1 pangkat 5/2. Nah, setelah ini tinggal perempatnya jangan lupa ya, per 4. Ini juga per 4. Oke, jangan lupa ya perempatnya. Lalu di sini tinggal kamu hitung deh. Berarti 5 pangkat 3 berapa? 125 dikurangi 5 pangkat 2 25 dibagi dengan 4. Tinggal kamu hitung tuh. 125 dibagi 4 itu 31,25 dikurangi 1 dibagi 25 dibagi 4 berarti 0,01 ya. Berarti di sini hasilnya itu adalah 31,24. Seperti itu. Selesai deh. Contoh soal berikutnya. Emang sih agak rumit ya, cuman ini harus kalian kuasai juga. Nah, contoh soal berikutnya di sini ada jika A sama dengan 3, R sama dengan 5 dan UN sama dengan 9375, maka tentukan nilai N. Oke, di sini kita punya persamaan UN sama dengan 1375. Nah, rumus UN ini kita bisa rubah nih menjadi yang ini. Berarti A dikalikan dengan R pangkat N-1 sama dengan 9375. A-nya udah punya, R-nya udah punya. Ya tinggal dimasukin aja deh. A-nya 3 dikalikan dengan R-nya berapa? 5 pangkat N-1 sama dengan 9375. Nah, selanjutnya yang 3 ini kamu pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 5 pangkat N-1 sama dengan 9375 dibagi dengan 3, karena sebelumnya dikali berarti pindah ruas ke sebelah kanan menjadi dibagi ya. Nah, selanjutnya di sini 5 N-1 kamu bagikan dulu 9375 dibagi 3, hasilnya adalah 3125.
Nah, di sini karena ada 5 pangkat, berarti yang 3125 ini kamu rubah menjadi 5 pangkat berapa ya? Di sini berarti kamu tulis lagi 5 pangkat n-1 sama dengan 5 pangkat berapa yang hasilnya 3125. 5 kali 5 25 kali 5 lagi berapa ya? Hitung. Berarti punya 5 pangkat 5 ya. Nah, di sini sudah sama 55, kita bisa coret. Ya, tinggal kamu tulis lagi sisanya atau pangkatnya n-1 dengan 5. Ya, di sini kamu pindah ruaskan yang negatif 1 ke sebelah kanan menjadi positif. 5 ditambah 1. Berarti kita punya n-nya itu adalah 6. Berarti ini di sini UN itu adalah U6. U6 itu adalah 9375. Begitu, selesai deh. Nah, ke contoh soal berikutnya. Masih sama dengan contoh soal yang nomor 3, tapi di sini yang dicarinya itu adalah nilai A. Ya, karena nilai n-nya udah diketahui. Di sini A. N ya. Oke. Karena nilai n-nya sudah diketahui, nilai r-nya sudah diketahui, un-nya juga diketahui, maka kita mencari nilai A. Oke, di sini kita punya un sama dengan 1/8. Oke. Rumus un-nya itu kita rubah un di sini dengan rumusnya, berarti A dikalikan dengan r pangkat n-1 sama dengan 1/8. Ya, A-nya yang akan kita cari, tulis lagi A, R-nya kita punya 1/2. Oke. N-nya kita punya 10 dikurangi 1 sama dengan 1/8. Di sini kita tulis A dikalikan dengan 1/2. 10 dikurangi 1 adalah 9 sama dengan 1/8. Di sini tulis A dikalikan dengan 1 pangkat 9 akan sama dengan 1, tidak akan berubah ya. Lalu di sini 2 pangkat 9. Nah, karena di sini ada 2 pangkat 9, yang 8 juga dirubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kalian pindah ruaskan yang 1/2 pangkat 9. Berarti A sama dengan 1/2 pangkat 3 dibagi dengan 1/2 pangkat 9. Nah, Ibu mau pecahan dibagi dengan pecahan, gimana caranya? Kalian gak usah pusing ya. Di sini tinggal kalian tulis A sama dengan 1/2 pangkat 3. Yang tadinya dibagi kalian tulis menjadi dikali, tapi dibalik nih, yang 2 pangkat 9/1, bukan lagi 1/2 pangkat 9. Nah, setelah itu di sini kalian lihat ya, ini sama ini habis ya, yang ini berarti yang 9 dengan 3 sisanya 6. Berarti kita punya A sama dengan 2 pangkat 6. Ya, tinggal kamu hitung deh. 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, itu hasilnya adalah 64. Gitu, gampang kan? Kita lihat apakah ada contoh soal yang berikutnya. Oke, ternyata tidak. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita barisan dan deret geometri. Caranya itu ada langkah-langkahnya nih. Nah, sama dengan soal yang soal cerita barisan dan deret aritmatika, di sini kita yang pertama menulis urutan atau pemisalan dulu dari soal. Nah, lalu membuat persamaan, lalu mencari A dan R, lalu menyelesaikan pertanyaan. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Kita lihat di sini. Contoh soal yang pertama untuk yang soal cerita, kita di sini punya diketahui suatu barisan geometri dengan suku ketiga dan suku kelima berturut-turut adalah 27 dan 3. Ya.
Jika rasio bilangan ini ditentukan positif, maka tentukan rasio dan suku pertamanya, lalu rumus suku ke N pada suku ke-9. Oke, di sini kita punya suku ketiga dan suku kelima, berarti kita punya U3 dan U5. Berturut-turut adalah 27 dan juga 3. Nah, U3 ini berarti kita punya nih rumus dari rumus yang ini. Berarti kita punya A dikalikan dengan R pangkat N-1. 3 dikurangi 1 adalah 2 sama dengan 27. Lalu yang ini berarti kita punya A dikalikan dengan R pangkat 4. 4 dari mana? 5 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Berarti tinggal kamu eliminasi ya. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu pangkat yang paling besar itu di atas ya, seperti ini. Ditulis paling duluan A dikali R pangkat 4 sama dengan 3 ya. Lalu di sini per, ini juga per A dikalikan dengan R pangkat 2, di sini 27. Nah, setelah ini kamu tinggal eliminasi deh tuh. A habis dengan A, lalu di sini R pangkat 4 dengan R pangkat 2, berarti sisanya R pangkat 2 sama dengan yang ini, yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 3 bagi 3 1, 27 bagi 3 9. Setelah itu pangkat 2 nya dihilangkan menjadi akar dari 1/9. Berarti di sini R sama dengan 1/3 atau R sama dengan negatif 1/3. Karena kita belum tahu ya di sini negatif atau positif. Nah, karena di soal ini sudah ditentukan rasio bilangan ini ditentukan positif, berarti kita sudah punya R-nya itu positif 1/3. Nah, rasionya sudah punya, berarti kita menentukan suku pertama, berarti dari yang A ya. Oke, berarti kita ambil yang ini nih, rumus yang ini ya. A dikali dengan R pangkat 2 sama dengan 27 ya. A yang akan kita cari dikali R nya 1/3. 1/3 pangkatkan dengan 2 sama dengan 27. A sama dengan dikalikan 1 pangkat 2 1 ya. 3 pangkat 2 ditulis. Nah, karena di sini 3 pangkat 2, yang 27 juga kamu rubah menjadi 3 pangkat. 3 pangkat berapa yang hasilnya itu 27. Berarti 3 pangkat 3. Tinggal kamu pindah ruaskan. Di sini A dikalikan dengan 1 sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan ini 3 pangkat 2. Kenapa dikali? Karena sebelumnya yang ini dibagi ya. Berarti di sini kita punya A kali 1 A sama dengan, kalau dikali berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan, berarti 3 tambah 2 adalah 5. Berarti kita punya A sama dengan 3 pangkat 5. Kamu hitung 3 pangkat 5 itu adalah 243. Berarti kita punya A dan punya R. Yang pertama kita sudah bisa selesaikan. Lalu yang kedua yang harus kita cari itu adalah rumus suku ke N untuk suku ke-9 ya. Berarti yang kita cari itu adalah U9. Oke, yang kita cari adalah U9. Berarti U9 itu rumusnya A dikalikan R pangkat N-1 ya. Berarti A-nya itu berapa? Ya, kita pakai yang pangkat dulu supaya angkanya enggak terlalu ratusan ya. Kita pakai yang 3 pangkat 5 dikalikan dengan R-nya 1/3. Nah, N-nya adalah 9 dikurangi 1. Berarti kita punya 3 pangkat 5 dengan 1/3 pangkat 8.
Oke, berarti kita punya di sini 3 pangkat 5 dikalikan dengan 1 pangkat 8, 1, 3 pangkat 8. Nah, tinggal kamu operasikan deh 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 8. Berarti sisanya itu adalah 3 pangkat 3. Berarti di sini 1/3 pangkat 3 adalah 27. Selesai deh, berarti kita punya U9 adalah 1/27. Gampang kan? Oke, berarti contoh soal berikutnya. Kita lihat di sini untuk contoh soal yang kedua, ada sebuah deret geometri yang terdiri dari 8 suku. Jumlah 3 suku pertama adalah 210 ya, ini tadi bukan 210. 210 dan jumlah 3 suku terakhir adalah 6720. Tentukan rasio dan suku pertamanya lalu jumlah deret geometri tersebut. Nah, di sini kita punya 8 suku, berarti U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 dan U8 ya. Jumlah 3 suku pertama berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 hasilnya adalah 210. Lalu jumlah 3 suku terakhir berarti dari 3 yang terakhir nih, U6 ditambah U7 ditambah U8 itu adalah 6720. Nah, dari sini kita bisa memperoleh suatu persamaan ya, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 itu adalah 210 ya. Di sini kita langsung aja A ditambah U2 itu kan A dikali R, ditambah lagi U3 nya itu A dikali R pangkat 2 sama dengan 210 ya. Kita punya persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua kita ambil dari sini, U6 ditambah U7 ditambah U8 sama dengan 6720. Berarti di sini U6 itu adalah A dikali R pangkat 5 ditambah A dikali R pangkat 6 ditambah A dikali R pangkat 7 sama dengan 6720. Kita udah punya dua persamaan. Lalu cara mengerjakannya, kalian kalian tulis dibandingkan ya antara ini dengan yang ini. Nah, untuk pangkat yang terbesar kamu tulis pertama A dikali R pangkat 5 ditambah A dikali R pangkat 6 ditambah A dikali R pangkat 7 sama dengan 6720. Ini per, ini juga per, jangan disatuin ya. Lalu tulis yang atas nih, yang ini A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 sama dengan per 210 ya. Di sini nggak usah disama denganin lagi. Oke, setelah itu nah kalian faktorkan nih, faktorkan dari yang ini, cari akar-akar pangkatnya, akar-akar kuadratnya. Nah, kamu di sini tulis AR pangkat 5 ya dikali 1 karena yang pertamanya itu AR pangkat 5 dikali 1 ditambah AR pangkat 5 dikali berapa yang hasilnya AR pangkat 6 dikali dengan R ditambah dikali R pangkat 2 karena di sini R6 di sini R7. Lalu yang bawahnya juga sama difaktorkan. Kamu tulis A di sini berarti 1 ditambah R ditambah R pangkat 2 sama ya. Lalu ini 6720 dibagi 210, kamu bagi teh, hasilnya adalah 32. Nah, setelah ini bisa kalian coret deh tuh. Yang ini coret habis, A juga dicoret habis. Berarti sisanya adalah R pangkat 5 sama dengan 32. Supaya menjadi R aja, rubah menjadi akar pangkat 5.
di sini 32. Untuk mencari hasilnya, kamu cari berapa kali berapa yang sebanyak 5 kali hasilnya 32. Berarti berapa tuh? 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali itu hasilnya adalah 32. Kalau nggak percaya hitung deh ya. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, untuk mencari A-nya, kamu menggunakan rumus yang ini. Nih. Berarti di sini kita punya A ditambah A dikali R ditambah A dikali R pangkat 2 sama dengan 210. A-nya yang akan kita cari ditambah A dikali 2 ditambah A dikali 2 pangkat 2. Oke, hitung deh. A ditambah A kali 2, 2A ditambah A dikali 2 pangkat 2, 4. Berarti 4 kali A berarti 4A sama dengan 210. Hitung deh tuh A-nya ada berapa? 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. A sama dengan 210. A sama dengan 210 dibagi dengan 7. Ya, 210 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 30. Nah, setelah itu kita udah punya R, udah punya A juga. Kita tinggal mencari ini jumlah deret geometri tersebut. Karena ada 8, berarti yang ditanyakannya adalah S8. Nah, karena rasionya 2, berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, ya. Nah, berarti di sini A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi dengan R negatif 1. Oke, lalu di sini S8 sama dengan A-nya berapa? 30. Oke, R-nya 2, N-nya 8. Negatif 1. Dibagi 2 kurangi 1. Di sini 30. Oke, di sini 30 tulis lagi. Lalu 2 pangkat 8 berapa? 256 dikurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. Karena pecahan per 1 mah tidak usah ditulis lagi per 1. Berarti di sini kita punya langsung 30 dikalikan dengan ini dikurangi 1, 255. Oke, berarti kita punya S8 itu adalah 30 dikali 255 yaitu 7.650. Selesai deh gitu. Nah, lalu kita lihat contoh berikutnya atau contoh yang terakhir. Oke, di sini kita punya 3 buah bilangan yang jumlahnya 30 ya, merupakan suku-suku dari deret aritmatika. Tetapi jika bilangan ketiga ditambah 5, maka terbentuk deret geometri. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, di sini kita lihat 3 buah bilangan yang jumlahnya 3, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 itu akan 30 dan ini membentuk deret aritmatika. Dan kalau misalkan bilangan ketiga ditambah 5 jadi geometri. Kita buat di sini yang geometri. Berarti di sini U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah 5 ya, jadi geometri. Nah, lalu di sini kita buat persamaannya. Kalau dalam aritmatika kan rumusnya tuh UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan beda. Ya, berarti di sini kita punya U1-nya A ditambah U2-nya A plus B, U3-nya A plus 2B sama dengan 30. Lalu kita jumlahkan A-nya ada 3. 3A ditambah B ditambah 2B berarti 30.
B sama dengan 30. Tinggal disederhanakan ya, 3 dibagi 3 semuanya. Berarti di sini A ditambah B sama dengan 30 dibagi 3 adalah 10. Kita punya persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua di sini masih sama ya. A ditambah A plus B ditambah dengan A plus 2B ditambah 5. Oke. Nah, karena kalau misalkan dia geometri dari satu ke yang keduanya itu dikali atau dibagi, ya, berarti kita di sini punya untuk rasionya itu U3 dibagi dengan U2 lalu sama dengan U2 dibagi dengan U1. Dari sini kita punya U3-nya berapa nih? Yang ini nih U3-nya ya. U3-nya berarti A ditambah 2B ditambah 5 dibagi U2-nya A plus B sama dengan U2 A plus B, U1-nya A ya. Nah, setelah ini kamu kali silang nih, ini ke sini, ini ke sini dikali silangnya ya. Berarti kita punya di sini A dikalikan dengan A ditambah dengan 2B ditambah 5 sama dengan A plus B dikalikan dengan A plus B. Nah, untuk mengalikannya kalian harus ingat rumus yang jilu jipat walu wapat. Hiji katilu hiji ka opat, dua katilu dua ka opat. Oke, yang ini kita rubah dulu ya supaya oke. Nah, ini A kali A berarti A kuadrat. Lah yang ini ditambah A dikalikan dengan 2B berarti 2AB. Lalu A dikalikan dengan 5 berarti A5. Sama dengan yang ini jilu jipat walu wapat ya. Ini ke sini berarti A kuadrat ya. Berarti ini ke sini berarti ditambah AB. Lalu ditambah AB lagi, lalu ditambah B kuadrat. Oke, berarti di sini kita punya A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah A pangkat A5 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, kita lihat yang sama tinggal kamu coret ya, rubah lagi warnanya. Oke, A pangkat 2 dengan A pangkat 2 habis, 2AB dengan 2AB habis. Berarti sisanya tinggal A5 sama dengan B pangkat 2. Kita berarti rubah lagi nih, A5 dikurangi B pangkat 2 sama dengan 0 ya. Ini dipindah ruaskan menjadi negatif. Oke, setelah ini kita rubah lagi menjadi A supaya menjadi A aja nih. Gimana? Kita tulis dulu A5 sama dengan B pangkat 2. Di sini berarti A sama dengan B pangkat 2 dibagi dengan 5. Nah, kita udah punya A ya. Di sini kita udah punya A. Karena kita udah punya A, tinggal kamu masukin ke sini A-nya. A-nya itu adalah B pangkat 2 dibagi dengan 5 ditambah dengan B sama dengan 10. Nah, setelah ini ya, semuanya kamu kalikan dengan 5. Oke, B2 per 5 dikali 5 berarti tinggal B2 aja ya. Berarti 5 bagi 5 kan 1 tuh. Lalu di sini ditambah 5B. Lalu di sini 10 kali 5 yaitu 50. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kamu satu ruaskan B kuadrat ditambah dengan 5B dikurangi dengan 50 karena dipindah ruaskan. Di sini 0 ya. Setelah ini kamu cari faktor, difaktorkan
ya, berarti B. Kalau misalkan dikali hasilnya negatif 50, kalau dikurangi hasilnya 5. Berarti di sini kita punya 10 dan kita punya negatif 5 ya. Nah, kamu tinggal aja di sini B kali B, B kuadrat. B dikali negatif 5, negatif 5B. Ditambah 10B berarti tinggal plus 5B ya. 10 kali negatif 5, 50. Oke, berarti kita punya B-nya itu adalah negatif 10 atau B-nya itu adalah 5 ya. Yang tadinya positif jadi negatif. Nih, kalau yang tadinya negatif jadi positif. Kita udah punya B-nya antara negatif 10 atau 5. Kita gunakan bedanya itu adalah yang ini positif ya. Kita lihat bedanya itu yang positif, berarti 5. Nah, berarti kita tinggal mencari A-nya. Berarti yang pakai yang ini. Berarti A sama dengan B kuadrat sama dengan 5 ya. B kuadrat berarti 5 kuadrat dibagi 5. 5 kali 5 25 dibagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. Berarti kita punya A sama dengan 5. Setelah kita punya A 5 dan B juga 5, berarti masing-masing ketiga dari bilangan tersebut tinggal kita cari aja yang U1 itu kan A nya itu adalah 5. U2 itu kan A plus B yaitu 10. A ditambah dengan bedanya 5, berarti 5 tambah 5 10. U3 adalah A plus 2B. A nya 5 ditambah 2 dikali 5. Nih, 5 ditambah 10 berarti 15. Kita punya ketiga bilangan tersebut yaitu 5, 10, dan 15. Seperti itu, selesai deh. Gampang sekali kan? Ya. Nah, setelah itu di sini ternyata udah selesai ya. Alhamdulillahirobbilalamin, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, tadi kita belajar apa aja tuh? Kita udah belajar apa itu barisan dan deret geometri, lalu cara menyelesaikan barisan dan deret geometri ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, Ibu mau mengingatkan juga kalau misalkan kalian harus merangkum materi setiap pertemuan ya. Jadi jangan lupa materi kali ini juga kalian rangkum di buku catatan khusus matematika, karena nanti sebelum PTS kalian akan mengumpulkan buku catatannya. Oke? Sebagai prasyarat kalian mengikuti PTS ya. Oke, nah jangan lupa juga kalian belajar baca-baca materi dari awal pola barisan dan bilangan, karena pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian ya. Enjoy and good luck. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.